di sini saya sudah bersama narasumber saya, yaitu Bapak Budi, pemilik usaha ayam potong di Desa Biru. Boleh dikenalkan dulu, Bapak? Nama saya Budiman, saya dari daerah Ngemplak, Mirip di Klaten. Saya sebagai pengusaha ayam potong di Desa Biru. Pertanyaannya langsung saja ya, Bapak. Ya. Boleh diceritakan bagaimana sejarah awalnya terbentuk usaha ayam potong ini? Mungkin dari tahun berapa mulainya, lalu sampai sekarang? Pertama, saya waktu SMA ikut kerja di pengusaha ayam potong yang ada di daerah kami, yaitu sekitar tahun 2001 sampai 2003. Saya ikut jadi buruh kerja di pemotongan ayam itu selama 2 tahun, Mbak. Berarti dari pengalaman kecil ya, Pak? Iya, Mbak. Lalu kenapa memutuskan memilih usaha ini untuk dikembangkan? Ya, lama kelamaan saya memahami sedikit demi sedikit, karena di desa kami banyak penjual ayam pedaging yang ada di pasar, dan sebagian besar penduduk kami 70% berdagang ayam potong, Mbak. Begitu. Lalu mungkin kan Bapak sudah pernah bekerja dari kecil. Iya. Itu lalu penerapan strategi pemasaran yang Bapak gunakan itu bagaimana? Pertama, pemasarannya itu harus jujur, harus tanggung jawab, dan melayani pembeli harus ramah, melayani apapun harus sabar. Gitu. Mungkin ada sosial media atau hanya mulut ke mulut untuk usahanya Bapak? Cuma dari mulut ke mulut, soalnya kan udah banyak pedagang di sekitar pasar Wedi ini ambil dari tempat saya dan dari kampung-kampung, Mbak. Berarti ini termasuk kampung ayam ya? Iya. Lalu bisa dijelaskan lebih lanjut tentang kendala yang pernah Bapak alami dalam usaha ini? Yang pertama, kendala-kendala itu meliputi ya banyak, ada kematian ayam, ada pembayaran bakul yang macet, sama kendalanya itu ya harus memilih karyawan juga yang disiplin. Berarti kalau ada distributor yang masuk itu boleh hutang dulu ya Bapak? Iya, Mbak, kalau udah kenal boleh hutang. Lalu apakah Bapak pernah mengalami kegagalan dalam mengelola bisnis ini? Dulu pas waktu tahun sekitar 2007 sampai 2008 pernah mengalami kena flu burung, Mbak. Iya. Berdampak ke ayam? Iya, ayam banyak kematian, jadi mengalami banyak kerugian. Kerugiannya cukup besar. Kerugian cukup besar, dan kan banyak yang cuma nggak ayam tok, dan IT atau apa dulu pernah mengalami bersamaan sekitar tahun 2008 atau berapa ini. Cukup lama sekali. Lalu langkah Bapak ketika usaha mengalami penurunan itu bagaimana? Langkah yang diambil agar berkembang kembali? Ya, itu mulai
sedikit demi sedikit mulai membangkitkan lagi apa itu untuk mengembangkan usahanya, dan sangat berhati-hati apa itu harus konsumen dan tidak menghambur-hamburkan uang, harus menjaga hidupnya, harus apa itu ya, tidak boros. Cuman kan Bapak memiliki karyawan. Ya. Nah, itu bagaimana sistem pengelolaannya? Pengelolaannya ya apa itu, memilih karyawan yang berdisiplin dan yang jujur, yang tertib. Di sini ada berapa karyawan? Itu sekitar 10-an orang. 10 orang. Itu Ya. mungkin boleh dijelaskan jam kerjanya? Kalau malam hari itu mulai motong itu sekitar jam 2 bangun, Mbak, sampai jam 4 sore. Tapi tenaganya itu sip-sipan, Mbak. Ada yang masuk jam 2 bangun, nanti pulangnya jam 7 pagi. Nanti ada yang masuk jam 5 bangun, nanti pulangnya jam 4 sore gitu, Mbak. Kalau untuk karyawan itu dari warga sekitar atau dari luar desa? Karyawan kami dari dalam desa itu sekitar ada 5 orang, dan dari luar desa itu sekitar 5 orang. Jadi total karyawannya kan 10 orang, Mbak. Kenapa kok saya sama ambil karyawan dari luar? Karena pas kalau waktu daerah kami contohnya ada hajatan atau orang meninggal, kalau mengandalkan dari daerah sendiri kan nanti kalau libur semua, jadi pekerjaannya kacau. Jadi apa boleh buat, harus ngambil dari lain daerah. Lalu dari mana Bapak mendapatkan pasokan ayam tersebut? Mengambil dari mana? Saya mengambilnya itu dari PT-PT, Mbak. Jadi contohnya PT Ciongmas, PT Srikandi, PT Dewa Ruci, PT Ayam sekarang banyak, Mbak. Jadi tinggal nanti DO-nya dibuatkan dari PT, nanti ambil tempatnya contohnya di daerah Yatinom atau Wonosari atau Bantul atau mana, tergantung apa itu, tergantung yang ayam yang sesuai yang dicari itu, Mbak. Itu pemasokan ayamnya itu setiap hari atau bagaimana, udah terjadwal atau belum? Ngambilnya ayam itu setiap hari dari berbagai PT, karena tempat kami ayamnya harus oses, maksudnya berat dari berat 1 kilo sampai 2,5 kilo harus ada, soalnya untuk memenuhi kebutuhan. Jadi ngambilnya ayam kalau dari cuma 1 PT kan tidak apa itu tercukupi, tidak, harus komplit gitu, Mbak. Jadi harus setiap harinya itu paling enggak itu harus ambil dari 2 PT. Itu kalau ngambil ayam Bapak turun ke lapangan sendiri atau karyawannya yang berangkat? Kalau dulu waktu pertama kali ya ikut terus, tapi lama kelamaan
sudah ada karyawan yang sudah paham atau sudah tahu tempat-tempatnya. Sekarang saya tidak ikut. Berarti langsung karyawannya sih. Iya. Lalu selanjutnya, bagaimana cara Bapak menjaga kualitas ayam agar tetap terjamin kualitasnya? Caranya apa itu, dari tempat penampungannya itu harus dalam keadaan steril. Maksudnya steril itu jangan sampai tempatnya itu penuh atau kotor atau apa itu kurang udara gitu loh Mbak. Jadi harus kalau bisa tempat penampungannya ayam itu kalau pas waktu panas harus ada kipas atau blower atau tempatnya harus terbuka, yang penting tidak mengganggu lingkungan. Mungkin selanjutnya, apakah Bapak lebih fokus pada penjualan langsung atau melalui distributor? Kalau tempat saya itu kebanyakan melalui bakul-bakul pasar itu, soalnya di sekitar lingkungan kami banyak bakul-bakul pemotongan ayam yang jualnya di pasar dan di pinggir jalan, dan kadang melayani ada apa itu pembeli-pembeli atau orang yang punya hajatan atau di mana gitu. Berarti langsung datang ke tempatnya. Lalu selanjutnya, apakah Bapak memiliki rencana untuk mengembangkan ke usaha ini ke bidang yang lain? Kalau rencana saya itu dalam waktu dekat, kalau bisa itu apa itu sambil memelihara lele, atau kalau ada tempatnya itu, kalau masih ada tempatnya ingin memelihara seperti mentok, bebek. Tujuannya itu cuma untuk memanfaatkan limbah-limbah dari pemotongan ayam itu. Lalu kan ngomong-ngomong tentang generasi muda, menurut Bapak apa yang harus dilakukan oleh generasi muda yang ingin mengelola usaha seperti milik Bapak? Ya, pertama generasi muda itu harus apa ya, punya semangat kerja yang tinggi, harus berdisiplin dan harus bertanggung jawab. Yang terakhir itu, yang utama menjadi seorang pengusaha itu harus jujur, Mbak. Mungkin ada tips untuk generasi muda yang ingin membuka usaha seperti Bapak, yaitu ayam potong. Mungkin ada tips-tipsnya, mungkin yang Bapak udah punya pengalaman dari kecil atau bagaimana? Ya, kalau bisa sebelum membuka apa itu pemotongan ayam, kalau bisa mencari pengalaman dulu. Jadi tidak harus berpengalaman, paling enggak ya ikut buruh, atau yang penting cari ilmunya gitu Mbak. Jadi ilmunya nggak harus dari ayam ini sendiri, tapi dari luar itu. Dari luar daerah. Lalu mempelajari hal ini untuk dikembangkan sendiri. Gitu. Ya, nanti kalau udah terbiasa, udah sedikit demi sedikit, nanti kan udah paham sendiri gitu Mbak. Udah secara otomatis berpengalaman sendiri. Yang penting semangat kerja harus ada dan disiplin. Disiplin ya, penting sekali. Ya. Lalu yang terakhir, apa harapan Bapak untuk usaha ke depannya dan pesan bagi pendengar video? Ya,
harapannya mudah-mudahan usaha pemotongan ayam itu bisa lebih maju dan mengajak teman-teman atau saudara-saudara yang mau berusaha, entah itu pemotongan ayam, entah itu apa, yang penting harus kerja keras, harus bertanggung jawab, disiplin dan jujur. Cukup sekian. Ini tadi wawancara dari Bapak Budi. Mungkin kalau ingin masih ada yang ingin ditanyakan, boleh menghubungi Bapak Budi, datang saja ke Kampung Ayam Gimbirit. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama Mbak.